pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Markas komplotan peretas dan pembobol rekening nasabah bank digerebek polisi Tulang Bawang. 12 orang ditangkap. Banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Pesawaran. Pelajar hingga veteran Lampung memperingati Hari Pahlawan. Seorang warga Bandar Lampung dirawat di ruang isolasi karena terpapar COVID-19 subvarian Omicron XBB. Varian ini merupakan yang paling cepat menular dibanding varian COVID-19 lainnya. Pasien adalah seorang pria berusia 74 tahun. Ia adalah pasien pertama di Lampung yang terpapar Omicron XBB. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, Kamis pagi mengatakan kesehatan pasien sudah membaik namun masih dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Dinas Kesehatan kini masih menunggu hasil PCR pasien yang dikirimkan ke laboratorium Kementerian Kesehatan. Nah, itu sejauh ini perkembangannya bagaimana? Alhamdulillah pasien tersebut sudah sembuh, usia laki-laki 74 tahun dari Kota Bandar Lampung. Asal Kota Bandar Ya, Lampung. sudah sehat. Kondisinya seperti apa, Bun? Ya biasa, gejala Gejalanya? ringan aja, nggak ada gejala yang berat. Penanganannya sama dengan Sama aja, apalagi gejalanya ringan dan bahkan tidak bergejala. Ya, jadi setiap pasien yang positif dengan PCR, bila CT value-nya kurang 25, kita pasti kirim ke Jakarta untuk diperiksa whole genome sequencing (WGS). Nah, ketemu di situ nanti. Kalau kita tidak bisa mendeteksi, kita hanya PCR. Yang bisa mendeteksi itu adalah Kemkes. Ya. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian XBB memiliki gejala yang ringan seperti batuk, pilek hingga demam. Warga yang menderita gejala tersebut diimbau menjalani isolasi mandiri dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua kereta api batubara rangkaian panjang atau babaranjang bertabrakan di dekat stasiun Rengas, Desa Bangunsari, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Senin pagi. Sebagian gerbong kereta api yang menuju Sumatera Selatan terpental dan keluar dari rel. Kecelakaan terjadi karena kedua kereta masuk ke jalur rel yang sama dekat stasiun Rengas, Lampung Tengah. Kereta api tujuan Sumatera Selatan tanpa muatan parkir menunggu kereta melintas. Namun dari arah berlawanan, kereta muatan batubara malah masuk ke jalur yang sama, yakni jalur 1. Tabrakan pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini, namun 4 orang terluka. Mereka yakni 2 masinis dan 2 asisten masinis dari kedua kereta yang bertabrakan. Keempat korban dievakuasi ke rumah sakit di Bandar Lampung. Penyebab tabrakan kereta dalam penyelidikan. Apakah faktor kelalaian masinis atau pengatur lintasan? Tahap awal penanganan, PT KAI fokus mengevakuasi kedua kereta yang bertabrakan supaya jalur rel kereta api bisa dilalui.
Kecelakaan ini terjadi di jembatan Waitalang Gunung, Jalan Sumatera lintas timur kilometer 187 Besuji, Rabu siang. Kobaran api membakar sepeda motor dan kabin truk tangki yang menabrak gorong-gorong jembatan. Polisi dan petugas damkar berjibaku memadamkan api. Dua pengendara motor yang berboncengan tewas terbakar. Korban bernama Iskandar, 44 tahun, warga Simpang Pematang, Mesuji, dan anak perempuannya berusia 2 tahun bernama Zia Lakwita Fazila. Kecelakaan bermula ketika truk tangki yang sedang melaju dari Tulang Bawang menuju Sumatera Selatan menabrak motor dari lawan arah akibat gagal menyalip mobil. Motor terseret truk sejauh 500 meter hingga menimbulkan percikan api. Truk terhenti setelah menabrak gorong-gorong dan kedua kendaraan tertabrak berikut penumpang motor. Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas sepanjang ratusan meter. Seorang pengedar narkoba kabur keluar rumah saat digerebek polisi. Tersangka bernama Heri Ismail ditangkap di lahan kosong depan rumahnya di Desa Bujung Tenuh, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Penangkapan Heri diprotes keluarganya. Mereka tidak terima Heri ditangkap polisi. Protes itu kemudian meluas dan mengundang perhatian tetangganya yang terpancing ikut marah. Mereka menyerang dan melempari polisi dengan batu dan kayu. Akibat kejadian itu, 2 polisi terluka. Polisi lolos dari kepungan warga setelah berkali-kali melepaskan tembakan ke arah udara. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, Ibtu Aris Satrio mengatakan, penangkapan Heri Ismail berlangsung pada hari Senin lalu. Selasa siang, tersangka Heri ditahan di Polres Tulang Bawang berikut barang buktinya 2 bungkus sabu-sabu dan puluhan plastik klip. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk menangkap pemasoknya. Kawanan perampok bersenjata api menyatroni agen ATM Mini di Kelurahan Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Jumat malam. Pelaku datang ke agen ATM Mini ini awalnya menyamar sebagai konsumen. Pelaku berjumlah 2 orang. Saat situasi sedang sepi, salah satu pelaku menodongkan senjata api ke kasir dan satunya merampas uang tunai di meja kasir berjumlah 18 juta rupiah. Pelaku sempat akan menggeledah tas kasir namun batal setelah korban mengatakan tidak ada uangnya. Perampokan ATM Mini di Lampung kian marak terjadi. Minggu 30 Oktober lalu, perampokan ATM Mini terjadi di Natar, Lampung Selatan yang tak jauh dari perbatasan. Pelakunya juga 2 orang dan membawa senjata api. Modus pelaku awalnya menyamar sebagai konsumen dan menodong kasir serta merampas uang belasan juta rupiah. Perampok ATM Mini di 2 TKP itu belum ada yang ditangkap polisi. Pascal dan istrinya bernama Dania Rabu siang ditangkap polisi Bandar Lampung karena dilaporkan menganiaya dan merampok uang puluhan juta rupiah. Pasangan suami istri yang jadi otak kejahatan tersebut ditangkap bersama 1 tersangka lain yang masuk dalam sindikat mereka, yakni Darul. Ketiganya adalah warga Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Tersangka memperdaya korban dengan berpura-pura mengajak berkencan di dalam kamar kontrakan yang sudah disiapkan para tersangka. Pascal menjadikan istrinya sebagai umpan untuk mencari calon korban di sebuah tempat hiburan malam. Korban yang terpedaya diajak ke sebuah kamar lalu dipukuli dan hartanya dikuras oleh para tersangka. Polisi menyita barang bukti berupa sisa uang tunai korban 1,7 juta rupiah, tas dan 3 ponsel yang dibeli dengan uang korban. Polisi juga masih memburu seorang tersangka lain berinisial S yang terlibat dalam jaringan mereka.
Para tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kini kami ajak pemirsa mengunjungi wisata air terjun Curug Tujuh di Desa Margajaya, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu destinasi wisata ini cukup menguji adrenalin. Pengunjung hanya bisa menggunakan kendaraan bermotor dari dusun paling ujung. Perjalanan cukup menguras tenaga karena melewati jalan setapak dan sebagian jalan licin. Pengunjung yang menggunakan motor disarankan untuk berhati-hati. Pengunjung juga bisa menggunakan jasa pemandu warga setempat. Sampai di lokasi, semua kelelahan akan terbayar lunas. Pemandangan yang masih alami dan air terjun memanjakan mata pengunjung. Apalagi, pengunjung tidak dipungut biaya masuk, hanya membayar uang parkir saja. Dijamin, Anda akan betah berlama-lama di sini, karena airnya jernih dan suasananya sejuk. Curug Tujuh ini sangat alami ya. Tentunya sangat menarik untuk para wisatawan. Walaupun sih keadaan jalannya menantang, tapi kan sangat bagus dan keren begitu. Kalau yang biasa-biasa yang di kota-kota itu sudah nggak heran begitu kan. Tapi tentunya kalau di kawasan begini kan tentunya sangat cari yang luar biasa begitu kan. Hampir setiap pekan banyak pengunjung yang datang. Mereka ada yang dari Lampung Tengah, ada juga yang datang dari luar kabupaten bahkan luar provinsi. Warga sekitar mendesak pemerintah membangun jalan aspal yang layak supaya tempat wisata air terjun Curug Tujuh ramai pengunjung. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.